Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga Allah rahmati dan berkahi, pagi ini mudah-mudahan jadi pagi penuh berkah bagi kita semuanya. Kita akan memulai kajian di pagi ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan bagian juga dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Nah, pada kesempatan pagi ini kita akan melihat bahasan panduan Ramadan kontemporer masih seputar sholat taraweh. Kemarin kita lihat pengantarnya, pengertian sholat taraweh dan keutamaannya serta jumlah rakaatnya. Nah, Anda bisa dapati di dalam buku panduan Ramadan kontemporer ini, bisa cari di Rumaiso Store, Wifi Store dan reseller ataupun agen, serta di marketplace Rumaiso Store juga. Nah, buku ini jadi panduan nanti sampai bahasan Lebaran, Idul Fitri, tips mudik, ya, kita melakukan puasa Syawal, itu lengkap semua di dalam satu buku ini. Jadi Anda tidak perlu membeli buku ya banyak, ya cukup komplit dalam satu buku. Baik, kemarin kita sudah bahas berapa jumlah rakaat sholat taraweh ya, dan kesimpulannya yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu 11, atau dalam riwayat lain itu 13. Dan kita masih boleh untuk menambah lebih daripada 11 sebagaimana kesimpulan kita kemarin dengan alasan pertama, Nabi SAW itu tidak membatasi jumlah rakaat sholat malam, padahal beliau ditanya tentang sholat malam namun beliau tidak membatasinya. Kemudian yang kedua, ada perintah untuk memperbanyak sujud, yang dimaksudkan memperbanyak sujud berarti memperbanyak sholat sunnah. Kemudian yang ketiga, dengan orang untuk memperbanyak sujud, satu sujud itu ditinggikan derajat dan diampuni kesalahan. Nah, kemudian kita lihat alasan yang lainnya lagi, yang keempat di halaman 168 dan seterusnya. Monggo. Keempat, pilihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memilih sholat tarawih dengan 11 atau 13 rakaat bukanlah pengkhususan dari 3 dalil di atas. Nah, jadi ada pengerjaan Nabi atau yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kerjakan 11 atau 13 itu bukan pengkhususan, ya, bukan pengkhususan dari 3 dalil di atas. Jadi 3 dalil di atas tetap berlaku umum, tidak ditaksis, tidak dikhususkan dengan perbuatan Nabi yang Sallallahu Alaihi Wasallam yang 11 rakaat. Alasan pertama kenapa tidak dikhususkan jadi 11 gitu. Alasan pertama, perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah mengkhususkan ucapan beliau sendiri, sebagaimana kaidah yang diterapkan dalam ilmu usul. Ya, sebagaimana kaidah yang diterapkan dalam ilmu usul. Ya, tidak mengkhususkan ucapan beliau sendiri. Jadi perbuatan Nabi tidak mengkhususkan ucapan beliau. Terus alasan kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah melarang menambah lebih dari 11 rakaat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, sholat malam di bulan Ramadan tidaklah dibatasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bilangan tertentu. Yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau tidak menambah di bulan Ramadan atau bulan lainnya lebih dari 13 rakaat. Akan tetapi, sholat tersebut dilakukan dengan rakaat yang panjang. Barang siapa yang mengira bahwa sholat malam di bulan Ramadan memiliki batasan rakaat tertentu yang ditetapkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak boleh ditambahi atau dikurangi, sungguh ia telah keliru. Ya, di sini ya, beliau itu tidak menambah di bulan Ramadan atau bulan lainnya lebih dari 13 rakaat. Iya, betul. Namun itu bukan pembatasan. Akan tapi sholat tersebut dilakukan dengan rakaat yang panjang. Ingat, 11-nya itu rakaat yang panjang. Maka barang siapa yang mengira bahwa sholat malam di bulan Ramadan memiliki batasan dengan 11, tidak boleh ditambah atau dikurangi, sungguh ia telah keliru. Kemudian alasan ketiga lagi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan para sahabat untuk melaksanakan sholat malam dengan 11 rakaat, dan buktinya ada beberapa riwayat sahih yang menyebutkan bahwa para sahabat sholat malam sebanyak 20 rakaat. Seandainya 11 rakaat menjadi batasan, tentu saja beliau akan memerintahkan sahabat untuk melaksanakan sholat 11 rakaat. Namun tidak ada satu orang pun yang mengatakan demikian.
Oleh karena itu, tidaklah tepat mengkhususkan dalil yang bersifat umum yang telah disebutkan di atas. Dalam ilmu usul telah diketahui bahwa dalil yang bersifat umum tidaklah dikhususkan dengan dalil yang bersifat khusus kecuali jika ada dalil yang bertentangan. Nah, dalil yang bersifat umum tidak dibawa ke dalil yang sifatnya itu khusus kalau tidak ada pertentangan. Kalau ada pertentangan saja. Kalau di sini tidak, kita cuma katakan Nabi lakukan 11, para sahabat lakukan 20, berarti 11 itu boleh, 20 juga boleh, atau 23 rakaat itu juga boleh. 11 itu boleh, 23 rakaat itu juga boleh. Terus kelima, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa melakukan sholat malam dengan bacaan yang panjang dalam setiap rakaat. Di zaman setelah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang begitu berat jika melakukan satu rakaat begitu lama. Nah, lihat ya, Nabi SAW biasa melakukan sholat malam itu panjang dalam setiap rakaatnya. Kalau di zaman beliau, di zaman setelah beliau orang-orang begitu berat ya. Kalau Nabi itu sholatnya panjang, namun kalau di zaman setelah beliau itu orang-orang begitu berat. 11 tapi berdirinya lama sekali. Maka orang-orang setelah beliau itu begitu berat melakukan seperti itu. Nah terus akhirnya Umar memiliki inisiatif supaya sholat tarawih dikerjakan 20 rakaat. Tujuannya adalah agar bisa lebih lama menghidupkan malam Ramadan, namun dengan bacaan yang ringan setiap rakaatnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah lihat ya, tujuannya yang penting sama-sama lama. Maka tidak dilakukan 11 tapi dipilih jumlah rakaat yang banyak. Sehingga berdirinya lebih ringan, tapi selesainya juga sama, yaitu lama gitu ya. Terus Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, tatkala Umar mengumpulkan manusia dan Ubay bin Ka'ab sebagai imam, dia melakukan sholat sebanyak 20 rakaat, kemudian melaksanakan witir sebanyak 3 rakaat. Namun ketika itu bacaan setiap rakaat lebih ringan dengan diganti rakaat yang ditambah, karena melakukan semacam ini lebih ringan bagi makmum daripada melakukan satu rakaat dengan bacaan yang begitu panjang. Nah, karena setelah Nabi SAW itu berdiri yang lama itu berat, maka yang dilakukan adalah rakaat ditambah sehingga berdirinya itu lebih ringan. Maka ditambahlah jadi 20 rakaat tadi dilakukan oleh Ubay bin Ka'ab, kemudian witirnya 3 rakaat. Terus Al-Baji rahimahullah mengatakan, boleh jadi Umar memerintahkan para sahabat untuk melaksanakan sholat malam sebanyak 11 rakaat. Namun beliau memerintahkan seperti ini di mana bacaan setiap rakaat begitu panjang, yaitu imam sampai membaca 200 ayat dalam satu rakaat. 200 ayat dalam satu rakaat kalau mau lakukan 11 gitu ya. Terus karena bacaan yang panjang dalam sholat adalah sholat yang lebih afdal. Nah, karena afdalus sholat tulul kunut, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik sholat itu adalah yang paling lama bacaannya, yang paling lama berdirinya. Terus ketika manusia semakin lemah, Umar kemudian memerintahkan para sahabat untuk melaksanakan sholat sebanyak 23 rakaat, yaitu dengan rakaat yang ringan-ringan. Nah, 23 rakaat ini sifatnya ringan. Ya, 23 rakaat ini sifatnya ringan-ringan. Tidak seperti 11 yang berdirinya itu lama. Terus dari sini mereka bisa mendapat sebagian keutamaan dengan menambah jumlah rakaat. Jadi intinya selesainya sama. Ya, jemaah selesainya itu sama. Ya, selesainya itu sama tapi dengan jumlah rakaat yang berbeda. Yang tentu lebih lama, lebih banyak jumlah rakaatnya. Nah, terus yang keenam. Manakah yang lebih utama, melakukan sholat malam 11 rakaat dalam waktu 1 jam atau sholat malam 23 rakaat yang dilakukan dalam waktu 2 jam atau 3 jam? Nah, sekarang pertanyaannya, manakah yang lebih utama? Sholat malam itu 11 rakaat waktunya selesai 1 jam ataukah 23 rakaat yang selesainya 2 atau 3 jam? Nah, terus yang satu mendekati perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi jumlah rakaat, namun yang lain mendekati ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi lamanya. Manakah di antara kedua cara ini yang lebih baik? Yang satu itu mendekati perbuatan Nabi SAW dari segi jumlah rakaat. Ya sama-sama 11, tapi ini kan selesainya lebih cepat. Yang satu mendekati lamanya sholat Nabi SAW, 23 rakaat tapi selesainya lebih lama. Terus jawabannya? Jawabannya tentu yang kedua, yaitu yang sholatnya lebih lama dengan rakaat yang lebih banyak, artinya dari sisi kualitas lebih baik. Nah, tentu yang kedua, yang kualitas dong yang lebih baik. Terus alasannya karena pujian Allah terhadap orang yang waktu malamnya digunakan untuk sholat malam dan sedikit tidurnya.
Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Ya, berarti sibuk dengan salat malam. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Al-Insan ayat 26. Oleh karena itu 11 rakaat namun dengan rakaat yang panjang. Terus ada pula yang melakukan dengan 20 rakaat atau 36 rakaat. ada yang 20 rakaat, bahkan ada yang sampai 36 rakaat. Nah, ini belum witirnya ya. Terus ada pula yang kurang atau lebih dari itu. Mereka di sini bukan bermaksud menyelisih ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun yang mereka inginkan adalah mengikuti maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisi kualitas, yaitu dengan mengerjakan sholat malam dengan tulul kunut, berdiri yang lama. Nah, mereka kerjakan sholat malam itu dengan tulul kunut, berdiri yang lama, ingin kejar kualitas, maka jumlah rakaatnya ditambah biar selesainya lama juga. Terus Sampai-sampai sebagian ulama memiliki perkataan yang bagus. Barang siapa yang ingin memperlama berdiri dan membaca surat dalam sholat malam, maka ia boleh mengerjakannya dengan rakaat yang sedikit. Namun jika ia ingin tidak lama dalam berdiri dan membaca surat, hendaklah ia menambah rakaatnya. Nah, kalau dia ingin memperlama berdiri, ya berarti panjangkan bacaan. Tentu nanti jumlah rakaatnya sedikit. Namun kalau dia inginkan itu tidak lama berdiri, maka tambah jumlah rakaat gitu. Terus mengapa ulama ini bisa mengatakan demikian? Karena yang jadi patokan adalah lama berdiri di hadapan Allah ketika sholat malam. Karena yang jadi patokan adalah lama berdiri di hadapan Allah ketika sholat malam. Ini kami ringkaskan dari Sahih Fiqh Sunnah dan At-Tarsyid. Ya. At-Tarsyid itu karya Syekh Mustafa Al-Adawi. Jadi ada dari dua ulama, kami simpulkan ini. Nah, sekarang kita melihat berbagai pendapat ulama mengenai jumlah rakaat sholat taraweh. Kesimpulan yang amat baik, kita katakan bahwa sholat taraweh 11 atau 13 rakaat yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah pembatasan, sehingga para ulama dalam pembatasan jumlah rakaat sholat tarawih ada beberapa pendapat. Jadi sepakat, pokoknya ada perkataan dari Ibnu Abdul Bar ya, sepakat ulama jumlah rakaat sholat tarawih tidak ada batasan minimal atau maksimal. Cuma mereka punya perbedaan mana yang lebih afdol, 11 ataukah 23. Cuma dari sisi afdoliyah, mana yang lebih afdol. Terus pendapat pertama, yang membatasi hanya 11 rakaat, alasannya karena inilah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah pendapat Syekh Al-Albani dalam kitab beliau Sholatut Tarawih. Nah, Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sholatut Tarawih, beliau hanya batasi 11 rakaat. Ya, terus. Pendapat kedua, sholat tarawih adalah 20 rakaat belum termasuk witir. Sholat tarawih itu 20 rakaat belum termasuk witir ya. Inilah pendapat mayoritas ulama semacam Ats-Tsauri, Al-Mubarak, Asy-Syafi'i, ulama Hanafiyah, juga diriwayatkan dari Umar, Ali, dan sahabat lainnya. Bahkan pendapat ini adalah kesepakatan atau ijma' para sahabat. Nah, kalau mayoritas ulama, bahkan di sini ada ijma' para sahabat, jumlah rakaat sholat tarawih ya, ini 20 rakaat. Artinya tidak dibatasi dengan 11. Ya, kenapa sih sampai dikatakan ijma' para sahabat? Karena Umar dulu lakukan, terus tidak ada yang memprotes Umar. Nah, coba kita lihat perkataan Al-Kasani dan ulama lainnya. Al-Kasani mengatakan, sahabat Umar mengumpulkan para sahabat untuk melaksanakan qiyam Ramadan lalu diimami oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Kemudian sholat tersebut dilaksanakan 20 rakaat. Tidak ada seorang pun yang mengingkarinya, sehingga pendapat ini bisa dikatakan ijma' atau kesepakatan para sahabat. Sholat tersebut dilakukan 20 rakaat. Dan tidak ada seorang pun yang mengingkari Umar tadi. Ya, Umar suruh Ubay bin Ka'ab lakukan sholat, terus dilakukan sholat 20 rakaat dan tidak diingkari itu. Itu namanya ijma'. Ya, ini namanya ijma' sahabat. Terus Ad-Dasuki dan lainnya mengatakan, sholat tarawih dengan 20 rakaat itulah yang menjadi amalan para sahabat dan tabi'in.
Sholat tarawih dengan 20 rakaat ini jadi amalan para sahabat dan juga tabi'in. Terus Ibnu Abidin mengatakan, Sholat taraweh dengan 20 rakaat itulah yang dilakukan di berbagai negeri di timur dan barat. nah, sholat tarawih dengan 20 rakaat itulah yang dilakukan di berbagai negeri timur dan barat. Terus Ali As-Sanhuri Mengatakan jumlah 20 rakaat inilah yang menjadi amalan manusia dan terus-menerus dilakukan hingga sekarang ini di berbagai negeri. Nah, maka kebanyakan kita lihat imam-imam memilih yang 20. Ya, terus Al-Hanabila mengatakan, Salat tarawih 20 rakaat inilah yang dilakukan dan dihadiri banyak sahabat sehingga hal ini menjadi ijma atau kesepakatan sahabat. Dalil yang menunjukkan hal ini amatlah banyak. Nah, ini sampai dikatakan ijma atau kesepakatan sahabat. Terus ada lagi pendapat ketiga, kalau tadi yang membatasi 11, terus ada yang katakan 20, ini pendapat jumhur, terus yang pendapat ketiga. Pendapat ketiga, sholat taraweh adalah 39 rakaat dan sudah termasuk witir. Inilah pendapat 39 rakaat dan sudah termasuk witir. Karena tadi ada sholat malam 36, berarti witirnya 3 rakaat, jadi 39. Terus inilah pendapat Imam Malik. Beliau memiliki dalil dari riwayat Daud bin Qais dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan riwayatnya sahih. Ya, terus pendapat keempat. Salat taraweh adalah 40 rakaat dan belum termasuk witir. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh Abdurrahman bin Al-Aswad, salat malam sebanyak 40 rakaat dan beliau witir 7 rakaat. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan dengan jumlah rakaat yang tak terhitung sebagaimana dikatakan oleh Abdullah anaknya. Nah, Imam Ahmad itu bahkan lakukan dengan jumlah rakaat yang tak terhitung sebagaimana dikatakan oleh Abdullah anaknya. Terus kesimpulan dari pendapat-pendapat yang ada sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, semua jumlah rakaat di atas boleh dilakukan. Melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan dengan berbagai macam cara tadi itu sangat bagus. Dan memang lebih utama adalah melaksanakan sholat malam sesuai dengan kondisi para jamaah. Lihat, ini yang paling ditekankan di sini ya. Yang paling bagus lihat kondisi para jamaah. Ya, mana yang dipilih jumlah rakaatnya, lihat kondisi para jamaah kalau jadi imam. Karena kan imam diperintahkan untuk meringankan sholat. Karena ya di belakang mungkin gak kuat, mungkin orang awam, mungkin belum biasa gitu. Terus kalau jamaah kemungkinan senang dengan rakaat-rakaat yang panjang, maka lebih bagus melakukan sholat malam dengan 10 rakaat ditambah dengan witir 3 rakaat. Sebagaimana hal ini dipraktikkan oleh Nabi SAW sendiri di bulan Ramadan dan bulan lainnya. Dalam kondisi seperti itu, demikianlah yang terbaik. Namun apabila para jamaah tidak mampu melaksanakan rakaat-rakaat yang panjang, maka melaksanakan sholat malam dengan 20 rakaat itulah yang lebih utama. Maksudnya dengan rakaat yang panjang sini adalah 1 rakaat itu berdirinya lama. Kalau memang jamaah tidak biasa seperti itu, maka tambahkan jumlah rakaatnya. Terus sholat malam dengan 20 rakaat seperti inilah yang banyak dipraktikkan oleh banyak ulama. Terus sholat malam dengan 20 rakaat adalah jalan pertengahan antara jumlah rakaat sholat malam yang 10 dan yang 40. Kalaupun seseorang melaksanakan sholat malam dengan 40 rakaat atau lebih, itu juga diperbolehkan dan tidak dikatakan makruh sedikit pun. Bahkan para ulama juga telah menegaskan dibolehkannya hal ini, semisal Imam Ahmad dan ulama lainnya. Oleh karena itu, barang siapa yang menyangka bahwa sholat malam di bulan Ramadan memiliki batasan bilangan tertentu dari Nabi SAW sehingga tidak boleh lebih atau kurang dari 11 rakaat, maka sungguh dia telah keliru. Ya, dari penjelasan di atas kami katakan hendaknya setiap muslim bersikap arif dan bijak dalam menyikapi permasalahan ini. Sungguh tidak tepatlah kelakuan sebagian saudara kita yang berpisah dari jamaah sholat tarawih setelah melaksanakan sholat 8 atau 10 rakaat karena mungkin dia tidak mau mengikuti imam yang melaksanakan sholat 23 rakaat atau dia sendiri ingin melaksanakan sholat 23 rakaat di rumah. Nah, jadi baiknya tetap ikuti imam sampai imam selesai. Nanti akan kita bahas bahasan ini. Terserah imam itu mau sholat 11 rakaat ataukah 23 rakaat. Terus yang paling bagus itu yang panjang bacaannya. Dibaca. Setelah penjelasan di atas, tidak ada masalah untuk mengerjakan sholat 11 atau 23 rakaat. Yang terbaik adalah yang dilakukan oleh Nabi SAW, namun dengan berdiri yang agak lama. Dan boleh juga melakukan sholat taraweh dengan 23 rakaat dengan berdiri yang lebih ringan, sebagaimana dipilih oleh mayoritas ulama. Jadi
yang paling bagus yang selesainya lama. Mau pilih 11 atau 23, yang penting selesainya lama. Nabi SAW itu katakan, afdhalus sholat tulul qunut. Sebaik-baik solat adalah yang lama berdirinya. Ya, terus dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, ini Nabi SAW annahu naha ay yusalli rajul muhtasiran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang solat muktasiron. Ibnu Hajar rahimahullah membawakan hadis di atas dalam kitab beliau Bulughul Maram bab dorongan agar khusyuk dalam solat. Sebagian ulama menafsirkan ikhtisar atau muktasiron dalam hadis di atas adalah solat yang ringkas atau terburu-buru. Tidak ada tumakninah ketika membaca surat, ruku dan sujud. Nah, ini tidak tumakninah ya, ini tidak boleh. Jadi walaupun kita katakan yang paling lama, yang paling banyak, paling bagus ya. Dan juga kita katakan yang paling panjang bacanya yang paling bagus. Di sini kita ambil kesimpulan tidak boleh sholat cepat-cepat. Harus ada tumakninah. Tumakninah ini bagian dari rukun sholat ya. Terus. Oleh karena itu, tidak tepat jika sholat 23 rakaat dilakukan dengan kebut-kebutan. Bacaan Al-Fatihah pun kadang dibaca dengan satu nafas. Bahkan kadang pula sholat 23 rakaat yang dilakukan lebih cepat selesai dari yang 11 rakaat. Ini sungguh suatu kekeliruan. Seharusnya sholat taraweh dilakukan dengan penuh tumakninah, bukan dengan kebut-kebutan. Karena ingatlah bahwa tumakninah atau bersikap tenang adalah bagian dari rukun sholat. Nah, jadi tetap kalau mau milih paling lama selesai dengan jumlah rakaat yang ditambah, tetap harus ada tumakninah. Karena Nabi itu melarang sholat yang muhtasiron. Muhtasiron itu gimana? Cepat-cepat terburu-buru, itu diantara pengertiannya. Terus cara melakukan sholatnya lagi, ya salam setiap 2 rakaat. Jadi kalau kita lakukan 11 atau 23, salam setiap 2 rakaat itu yang paling bagus. Para pakar fikih berpendapat bahwa sholat taraweh dilakukan dengan salam setiap 2 rakaat. Nah, salam setiap 2 rakaat, dia kita dua terus salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tahiyat akhir ya. Walaupun melakukan 4 rakaat sekaligus boleh tanpa tahiyat awal ya. Itu masih dibolehkan. Sebagaimana kita menjalankan praktek dari hadis Aisyah yang nanti akan kami sebutkan. Terus. Karena sholat taraweh termasuk sholat malam. Sedangkan sholat malam dilakukan dengan 2 rakaat salam dan 2 rakaat salam. Maka sholat duha juga ya termasuk sholat sunnah, lakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sholat malam juga demikian. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Terus dalam sholat tarawih ini dianjurkan istirahat tiap selesai 4 rakaat. Namun di sini sebenarnya tidak jadi harus ya. Boleh dia lanjut atau antara tarawih dan witir baru dia itu istirahat, atau nanti kalau bisa 23 rakaat mungkin 10 rakaat dia istirahat berganti imam, itu boleh. Terus. Para ulama sepakat tentang disyariatkannya istirahat setiap melaksanakan sholat tarawih 4 rakaat. Inilah yang sudah turun-temurun dilakukan oleh para salaf. Namun tidak mengapa kalau tidak istirahat ketika itu. Dan juga tidak disyariatkan untuk membaca doa tertentu ketika istirahat. Inilah pendapat yang benar dalam mazhab Hambali. Ya. Jadi namun tidak mengapa kalau tidak istirahat ketika itu. Dan juga tidak disyariatkan untuk membaca doa tertentu ketika istirahat. Jadi ketika istirahat tidak ada doa tertentu ya. Kalau di negeri kita itu ada doa-doa tertentu. Wallahu alam, harus diteliti lagi dalilnya. Inilah pendapat yang benar dalam mazhab Hambali. Terus dasar dari hal ini? Dasar dari hal ini adalah perkataan Aisyah yang menjelaskan tata cara sholat malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi SAW itu kata Aisyah, yusolli 4 rakaatin fala tas'al an husnihin wa tulihin, summa yusolli 4 fala tas'al an husnihin wa tulihin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat 4 rakaat, maka janganlah tanyakan mengenai bagus dan panjang rakaatnya. Kemudian beliau melaksanakan sholat 4 rakaat lagi, maka janganlah tanyakan mengenai bagus dan panjang rakaatnya. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah sholatnya 2 rakaat salam. 2 rakaat salam, namun setiap 4 rakaat ada duduk istirahat. Ya, ini menurut satu pengertian, tetap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, setelah 4 rakaat baru istirahat. Nah, di sini juga jadi dalil bagi sebagian kalangan sholat 4 rakaat itu langsung tanpa tahiyat awal, itu juga boleh berdasarkan tekstual hadis ini. Terus sebagai catatan penting, tidaklah disyariatkan membaca zikir-zikir tertentu atau doa tertentu ketika istirahat setiap melakukan 4 rakaat sholat taraweh. Sebagaimana hal ini dilakukan sebagian muslimin di tengah-tengah kita yang mungkin saja belum mengetahui bahwa hal ini tidak ada tuntunannya dalam ajaran Islam. Nah, jadi catatan penting, tidaklah disyariatkan membaca zikir-zikir tertentu atau doa tertentu ketika istirahat. Itu tidak ada.
Tidak ada bacaan-bacaan tertentu antara duduk taraweh, yang ada nanti setelah witir. Terus Ulama-ulama Hambali mengatakan tidak mengapa jika istirahat setiap melaksanakan 4 rakaat sholat taraweh ditinggalkan, dan tidak dianjurkan membaca doa-doa tertentu ketika waktu istirahat tersebut karena tidak adanya dalil yang menunjukkan hal ini. Nah, ya, terus ada ucapan as-sholatul jami'ah. Ya, apakah ini ada tuntunannya dibaca? Tidak ada tuntunan untuk memanggil jamaah dengan ucapan as-sholatul jami'ah. Ini termasuk perkara yang diada-adakan. Juga dalam sholat taraweh tidak ada seruan azan ataupun iqomah untuk memanggil jamaah karena azan dan iqomah hanya ada pada sholat fardu. Ya, juga dalam sholat taraweh tidak ada seruan azan ataupun iqomah untuk memanggil jamaah karena azan dan iqomah hanya ada pada sholat fardu, dan juga tidak ada ucapan as-sholatul jami'ah. Terus surat apa yang dibaca? Surat yang dibaca ketika sholat taraweh. Tidak ada riwayat mengenai bacaan surat tertentu dalam sholat taraweh yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi surat yang dibaca boleh berbeda-beda sesuai dengan keadaan. Imam dianjurkan membaca bacaan surat yang tidak sampai membuat jamaah bubar meninggalkan sholat. Seandainya jamaah lihat ya di sini catatannya ya. Imam dianjurkan membaca bacaan surat yang tidak sampai membuat jamaah bubar. Jadi lihat kondisi jamaah, kalau mereka tidak biasa dengan yang panjang-panjang, ya jangan dipaksakan dengan panjang. Nanti berikutnya, hari berikutnya mereka tidak mau sholat lagi di masjid. Terus seandainya jamaah senang dengan bacaan surat yang panjang-panjang, maka itu lebih baik berdasarkan riwayat-riwayat yang telah kami sebutkan. Terus ada anjuran? Ada anjuran dari bagian ulama semacam ulama Hanafiyah dan Hambali untuk menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan dengan tujuan agar manusia dapat mendengar seluruh Al-Quran ketika melaksanakan sholat taraweh. Nah, jadi dalam sholat taraweh dianjurkan untuk menghatamkan Al-Quran agar orang-orang itu bisa mendengar Al-Quran secara utuh dari awal sampai akhir. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nanti di halaman 179 sampai 184 insyaallah kita kaji di pertemuan besok pagi. Baik, ada waktu 20 menit. Silahkan digunakan untuk tanya jawab. Yang di Facebook belum, Instagram belum. Nah ini maaf, di YouTube, maaf, di Facebook ini. Facebook ini ada yang bertanya dari Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya, saya sering mendengar ketika Nabi SAW sedang dilanda suatu masalah atau hal yang membuat hati beliau tidak tenang, maka beliau selalu mendirikan sholat 2 rakaat. Saya ingin bertanya, sholat apakah yang dikerjakan oleh beliau? Ya cuma sekedar sholat 2 rakaat kalau kalimatnya seperti ini ya. Apakah sholat tersebut adalah sholat istikharah? Tidak juga. Sholat istikharah nanti tujuannya lain lagi. Wallahu a'lam. Dari Instagram belum. Sekarang YouTube. Di kampung saya sholatnya itu 4 kali. Terus dan witir 3 rakaat sekaligus langsung. Itu gimana ya? Tetap dibolehkan, itu ada tuntunan. Jika ada satu masjid sholat tarawihnya 23 rakaat namun super ngebut, apakah satu masjid itu semua sholatnya tidak sah? Yang jelas ini dalam mazhab Syafi'i juga ya, sholat itu mesti ada tumaknina. Tumaknina itu artinya tidak ngebut-ngebut. Dari Dora, tadi itu dari Mahendra ya. Dari Dora, kalau wanita sholat di rumah, lalu tarawih 11 rakaat, lalu setiap 2 salam, ana baca surat pendek saja dan diulang, apa boleh? Dibolehkan. Insya Allah tentang sholat wanita di rumah kita bahas besok pagi. Bagaimana jika masjid penyelenggara sholat tarawih itu melaksanakan sholat tarawih dan witir 23 rakaat, tapi saya yang mengikuti 8 rakaat tarawih, lalu pulang dan 3 rakaat witirnya sendiri di rumah. Saran saya, karena konsekuensi sholat di masjid itu, biar dapat sholat semalam suntuk, ikuti sampai 23 rakaat jika sholatnya itu tumakninah. Kalau saya masbuk, sementara udah rakaat 10, lalu saya mengikuti 8 rakaat, lalu menjadi witir 3 rakaat, apakah sholat saya sah? Sah seperti itu. Dari YouTube ya. Terus satu lagi dari Instagram belum ya. Baik, silahkan jika ada yang ingin bertanya dari Zoom,
Bisa lewat raise hand dulu. Maaf, lewat chat dulu, chat di bawah. Baik Ustaz, saya bacakan via chat terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukum wanita haid membaca murojaah dan menyentuh Al-Quran? Apa benar mazhab Syafi'i mengharamkannya? Bagaimana dengan ijma ulama mutawatir? Kalau ijma nggak ada ya, itu perselisihan kuat memang. Ulama Syafi'i juga melarang wanita haid membaca Al-Quran. Membaca tidak boleh. Tapi kalau kami sendiri memilih pendapat dalil untuk menyentuh tidak dalil untuk membaca tidak ada larangan kuat ya. Namun yang dilarang itu adalah menyentuh. Yaitu Nabi SAW katakan la yamassul Quran illa tahir. Tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran kecuali orang yang suci. Maka wanita haid tidak boleh menyentuh. Tapi dia masih boleh membaca. Nah, tentang bahasan ini bisa cek di rumahisa.com ya, tentang wanita haid membaca Al-Quran ya. Intinya solusi bagi mereka atau tiga bisa ya. Yang pertama baca Al-Quran terjemahan, atau yang kedua baca Al-Quran lewat HP ya, atau yang ketiga baca Al-Qurannya lewat mushaf tetapi dengan menggunakan sarung tangan. Jadi sarung tangan ini yang menyentuh mushaf Al-Quran secara langsung. Ya, terus yang kedua silakan di chat juga. Pertanyaan kedua, Ustadz, ketika imam sudah membaca Al-Fatihah, tapi kita masih baca iftitah, apakah lanjutkan atau ikut menyimak? Dilanjutkan saja, nanti sambil segera menyimak bacaan imam untuk Al-Fatihah. Terus. Ustadz, apakah boleh sholat tarawih 8 rakaat dan ditambah 1 rakaat witir setelahnya? Boleh saja. Tadi ada isyarat dari Imam Ibn Abdul Bar, sholat tarawih tidak ada batasan minimal ataupun maksimalnya. Terus. Ustadz izin bertanya, sholat Isra itu 10 sampai 15 setelah matahari terbit. Kalau misal lebih dari 15 menit, apakah masih boleh sholat Isra, Ustadz? Baiknya nunggu 15 menit aja sih, lebih hati-hati ya dari waktu terbit matahari plus 15 menit. Berikutnya lagi. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz, saat mengganjilkan sholat witir 1 rakaat terakhir, apakah kita baca iftitah terlebih dahulu atau langsung Al-Fatihah Ustadz? Kalau ini aturannya ya, iftitah itu masih boleh dibaca, ada 2 pendapat dalam hal ini ya. Bisa diulang tiap rakaat kalau sholat yang bersambung kayak sholat duha atau sholat tarawih atau sholat malam ya kan, dua gitu ya. Bisa cukup dengan iftitah di awal saja bisa. Ada pendapat yang lain katakan ya diulang tiap rakaat. Jadi dua-dua itu boleh diulang tiap ini ya, berdiri lagi ya, itu diulang iftitahnya. 2 pendapat ini ada. Jadi kalau ada imam yang kok tiba-tiba langsung Al-Fatihah ya dia ikuti pendapat itu ya, maklumi saja, dibolehkan. Karena mereka kejar jumlah rakaatnya. Gitu. Baik, cat lagi silakan. Izin bertanya Ustadz, apakah tidak sholat tarawih puasanya afdal atau tidak apa-apa? Tidak ada kaitan dengan syarat puasa ya. Puasa sendiri, sholat tarawih sendiri ya. Namun para ulama itu katakan jihad di siang hari itu dengan puasa, jihad di malam hari itu dengan sholat malam. Maka kita lawan ngantuk, lawan berat, lawan capek, ya itu di malam hari tadi. Terus dicat lagi silakan. Ustadz, kalau sudah punya kebiasaan memakai azan untuk patokan sahur, apakah boleh? Misal di HP sudah azan, hanya selisih beberapa menit saja, tapi di sini belum azan. Posisi masih minum, tapi di sini belum azan, Ustadz. Pakai ini yang tepat ya. Lihat di HP itu ada jadwal tepatnya. Pakai yang itu saja. Jangan pakai patokan masjid. Kadang masjid yang satu lebih cepat, lebih lambat. Setel jamnya ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Ada yang muazzinnya datangnya telat, ada yang muazzinnya tidak perhatikan waktu azan gitu, ada. Ya, sehingga baiknya sekarang sudah zaman canggih, sudah ada aplikasi di Android atau di Apple. Nah, itu dilihat tuh, install aplikasinya, lihat jam sholat di masing-masing tempat, bisa disetting seperti itu lebih aman. Satu lagi dari chat. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Manakah yang lebih utama bagi wanita, antara sholat tarawih berjamaah di masjid ataukah sholat tarawih sendirian di rumah? Nah, besok pagi akan kita bahas di pending. Baik, langsung dari resen silakan.
sudah ada Ummu Rama, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum Ustadz, izin Waalaikumsalam bertanya. warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana hukumnya kalau kita saat malam itu lupa niat puasa, baru ingatnya pas sahur? Apa masih Ibu bangun bisa, makan sahur saja itu sudah namanya niat, niat dari sisi perbuatan ibu. Karena nggak mungkin orang bangun makan sahur nggak niat, itu nggak mungkin. Oh, baik Ustadz. Lalu berikutnya Ustadz, jika di tempat saya tarawihnya itu agak dijarak Ustadz karena menerapkan protokol kesehatan, jadi tidak terlalu rapat. Apa tidak apa-apa Ustadz? Karena kan sholat jemaah harusnya rapat gitu Ustadz. Ibu mau selamat atau mau pentingnya rapatnya soft? Kalau mau selamat ya direnggangkan kayak gitu karena COVID. Oh, baik Ustadz. Jadi sunnah itu bisa ditinggalkan ketika ada keadaan darurat seperti itu, Bu. Dan ini nggak bisa diprotes, Bu. Ini nggak boleh diprotes. Saya tidak setuju ini diprotes-protes, nggak boleh. Ini masalah nyawa lebih rawan daripada ibu sekadar merapatkan loh itu. Merapatkan sunnah, Bu. Masalah nyawa wajib diselamatkan. Kalau kena siapa yang tanggung jawab coba? Takmir masjid saya nggak mau tanggung jawab tuh kalau ada yang kena COVID tuh. Dia lepas tangan aja itu. Padahal gara-gara dia rapatkan soft itu. Jadi masih diperbolehkan ya Ustadz? Iya, harusnya bilang takmir masjid, Bu. Harusnya bilang takmir masjid, ini nggak boleh kayak gini dong. Ini di daerah yang rawan, ini masih diberlakukan protokoler kesehatan. Mungkin kalau dia di kampung-kampung nggak apa-apa deh, nggak pernah ada COVID. Kalau di kota ada COVID, sudah paham, kok masih ngeyelan takmir masjidnya. Gitu, Bu. Beritahu aja sama takmir. Dan ibu punya hak untuk beritahu di situ. Oh, baik Ustadz. Terakhir Ustadz, jika imamnya itu membacanya langsung Alhamdulillah, mungkin karena bismillahnya disihirkan ya. Iya. Kitanya harus baca sendiri dalam hati atau? Tidak, cukup dengarkan saja. Oh, cukup dengarkan saja Iya. ya. Baik Ustadz, cukup, jazakallahu khairan Ustadz. Bayakum. Berikutnya lagi silakan. Silakan, sudah ada Bulana. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Afwan, izin bertanya di luar tema nih Pak Ustadz. Ya. Ana ingin bertanya, apakah kebiasaan bermaaf-maafan sebelum atau menjelang Ramadan itu dibenarkan dalam Islam, kebiasaan tersebut? Maaf-maafan Sebelum atau menjelang Ramadan? tidak ada tuntunan. Tentunya ya Pak Ustadz. Soalnya di keluarga kami Ustadz, sedang viral di medsos nih, semacam pesan berantai dari satu grup ke grup yang lain. Terakhir ke WA Ana dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, marhaban ya Ramadan, beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan dan selanjutnya. Ya silakan saja Bu, itu doa secara umum nggak apa-apa. Yang penting tidak mengkhususkan dengan maaf-maafan atau ada doa khusus gitu, tidak ada, bebas. Tidak perlu ada penempatan doa gitu kan. Taqabbalallahu biasanya kan diucapkan setelah kita selesai berpuasa Pak Ustadz. Gimana Bu? Diulang? Ya taqabbalallahu kan Iya, nanti selesai, kan iya. Iya, setelah selesai berpuasa kan Pak Ustadz? Iya. Iya, ini diucapkan pada saat mau berpuasa, itu bagaimana Pak Ustadz? Ya. Apakah dibenarkan? Ya mungkin maksudnya nanti kedepannya amalannya diterima, mungkin gitu. Oh gitu ya Pak Ustadz. Jadi nggak perlu diperdebatkan lagi ya Pak Ustadz? Iya. Oh, baik Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz, satu lagi boleh Pak Ustadz? Ya silakan. Di sini kan ada masjid yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Seumpama mereka memakai masker, tapi tidak jaga jarak Pak Ustadz, dirapatkan safnya. Justru itu dari pemimpin masjidnya. Coba tanya sama. Itu bagaimana Pak Ustadz ya? Ya kalau ibu di daerah kota apa di daerah desa Bu? Kota Pak Ustadz. Ya, coba tanya deh sama gugus COVID di sana deh, gimana cara aturannya? Semua sih
Cuma ini aja Pak Ustadz yang di kompleks saya yang melakukan hal itu, yang di tempat lain sih yang yang Anda tahu tetap jaga jarak, memakai masker. Ini memakai masker saja tapi tidak jaga jarak, gitu loh. Ya lebih aman pakai masker dan jaga jarak. Jadi kita nggak usah ikuti masjid yang ini ya. Gini, ya. ibu punya hak untuk tidak ke masjid tersebut juga. Kalau ibu merasa tidak nyaman gitu, ibu punya hak di situ. Karena memang kalau di daerah-daerah seperti itu kan kapasitas 50% saja di dalam masjid. Gitu. Ibu punya hak nggak ke masjid itu nggak apa-apa. Kalau masa COVID kayak gini, Bu. Nah, Pak Ustadz. Baik, itu jadi Pak Ustadz. Syukuran Pak Ustadz. Jazakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan lagi. Nadia Muhammad Panji, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya di luar tema Ustaz. Iya, silakan. Terkait sebab Ustaz. Jika meyakini sebab padahal bukan sebab, itu termasuk syirik. Apakah betul Ustaz ya? Contoh aja. Contohnya apa ya? Memakai sesuatu padahal tidak ada hubungannya Ustaz. Tapi sebelumnya sudah memakai itu. Memakai sesuatu namun tidak diketahui apakah itu ada hubungannya atau tidak. Namun diyakini ada hubungannya. Kalau tidak terbukti secara ilmiah, terus diyakini itu sebagai sebab, maka jadi syirik nanti, Pak. Misalnya ini pakai tidak terbukti secara ilmiah ya. Contoh pakai cincin tertentu nanti hilang penyakit ini, padahal cincin ini tidak terbukti secara ilmiah untuk hilangkan penyakit, maka jadi syirik. Kalau misalnya seorang teknisi mencari sebab kerusakan barang, itu apa termasuk syirik Ustaz? Kalau apa? Seorang teknisi mencari sebab kerusakan dari benda sesuatu gitu Ustaz. Kalau terbukti secara ilmiah dia cari sebab, misalnya berobat, datang ke seorang tabib, ya kalau memang terbukti ilmiah dan tidak ada penyimpangan dalam pengobatannya, boleh. Ya, Ustaz. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan. Ya, waalaikum. Ya, silakan lagi berikutnya. Selanjutnya ada Ummu Azim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustaz, selama ini anak dengar ya, yang anak tahu sholat tarawih itu 11 rakaat. Ya. Kalau dilaksanakan 2 rakaat, maka witirnya 1 rakaat. Kalau mau melaksanakan 4 rakaat, maka witirnya 3 rakaat. Jadi mana yang afdolnya di antara dua ini? Selama ini yang anak lakukan itu 4 rakaat dan witirnya 3 rakaat. Boleh. Terus 2 ujungnya 1 boleh. 2 4 kali terus ujungnya 3 boleh. Oh, jadi kalau 2 terus ya, witirnya 3 boleh itu Tati ya? Boleh. Oh, baik ya Tat. Selanjutnya Tat, mengenai salat zuhur ini, salat isya ini Tat. Pernah dengar katanya kira-kira 1,5 jam setelah subuh ya Tat. Nah, baiknya pakai patokan terbit matahari, Bu, bukan pakai patokan sholat subuh, nanti beda-beda sih ya. Enggak, kalau susah juga mau lihatnya itu Tat, untuk memperkirakannya itu. Baiknya 15 menit setelah matahari terbit, Bu. Sekarang matahari terbit sudah ada jadwalnya, Bu, sudah zaman canggih. Oh gitu. Ya Tat. Baik Tat. Anak kadang-kadang Tat, sholat suruknya itu setelah kajian ini Tat, begitu kajian boleh. Ini ditutup. Biasanya sudah syuruk itu. Oh ya baik.
Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikutnya lagi. Ada Umu Yasmin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mungkin tadi saya ketinggalan ya, kebetulan saat Ustaz bahas mengenai sholat tarawih 4 rakaat di tempat saya sedang sholat subuh. Itu sholat tarawih 4 rakaat itu 4 itu apakah ada tahiyat awal Ustaz? Tidak boleh ada tahiyat awal karena nantinya mirip dengan sholat isya. Tidak boleh sholat sunnah mirip dengan sholat wajib kalau masih bisa dibedakan. Oh gitu. Terus tadi yang mengenai tidak ada doa, tidak ada zikir setelah saat istirahat, itu maksudnya saat istirahat kita kan dua-dua sholat tarawih, antara dua-dua itu ya maksudnya tidak Iya, ada zikir, tidak ada doa ya? tertentu. Jangan dikhususkan doa tertentu sampai ada dalil. Oh, jadi setelah dua langsung kita bangun lanjutkan lagi begitu Ustaz? Iya. Baik. Satu lagi Ustaz yang mengenai niat ini. Nah, sholat itu kan sholat sunnah misalnya kan banyak tuh, ada sholat tarawih, sholat tahajud, ada sholat lain-lainnya. Nah itu saat kita berniat saat takbiratul ihram, apakah kita berniat dalam hati sampai dengan ada kata-kata tahajudnya atau hanya saya niat sholat 2 rakaat, itu bagaimana Ustaz? Boleh dua-duanya. Ibu sudah punya hati tergerak untuk melakukan tahajud, itu sudah namanya niat, Bu. Enggak perlu ibu bayangkan dalam hati ada lafaz niatnya gitu, enggak seperti itu maksudnya. Halo? Berarti saat takbiratul ihram tidak harus ada niat lagi? Enggak, cukup ibu gerak itu sudah. Baik Ustaz. Sudah mau niat itu namanya. Iya. Berikutnya lagi silakan. Iya. Baik Ustaz, jazakallah khair. Waalaikumsalam. Sudah ada Optimiti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz, tanya gini, kalau misalnya kita pada saat Isya itu niat untuk sholat tarawih Ustaz, tapi witirnya itu nanti gitu loh, pada saat bangun sahur gitu loh Ustaz. Tapi pada pas bangun sahur itu misalnya kita kesiangan gitu loh Ustaz, jadi nggak witir gitu. Nah itu seperti itu gimana Ustaz? Makanya witirnya di malam hari saja Bu, sebelum tidur Bu. Lebih aman. Dan terus ibu nanti kan dapat pahala sholat semalam suntuk karena sholatnya selesai bersama imam. Ini sholat sendirian di rumah atau sholat ini Bu? Sholat sendirian di rumah atau sholat berjamaah di masjid? Aman berarti. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau ibu mau aman, sholat witirnya sebelum tidur saja. Sholat witirnya sebelum tidur, jadi disambung semua gitu ya Ustaz, jangan terpisah seperti tadi gitu. Maksudnya sih niatnya besoknya pada saat sahur maunya sekalian tahajud terus ditutup witir gitu loh Ustaz. Ya gitu aja tadi, sebelum tidur aja deh Bu tarawihnya, witirnya. Oh gitu. Nah Ustaz, Ustaz mengenai yang tadi gitu Ustaz, yang doa iftitah itu bacaan iftitah. Tadi kan Ustaz sampaikan bahwa doa itu bacaan itu apabila sholat sunnah tidak wajib dibaca ya Ustaz ya. Kalaupun sholat sendirian juga wajib dibaca atau tidak usah Ustaz? Tadi saya bilang itu untuk sholat yang bersambung Bu, yaitu yang tahajud itu bisa cukup di awal saja. Cukup di awal saja iftitahnya. Tapi yang 2 rakaat berikutnya lagi 2 rakaat berikutnya bisa cukup dengan iftitah yang awal. Menurut sebagian pendapat ulama boleh seperti itu. Oh, kalau misalnya di luar tarawih ya Ustaz, misalnya kita afdolnya baca iftitah, tetap afdolnya baca iftitah tiap kali kerjakan. Nah, kalau dengan rawatib gimana Ustaz? Sama, tetap baca Bu. Afdolnya seperti itu. Ibu tinggalkan ya berarti tinggalkan sunnah. Misalnya rawatib sebelum Isya gitu loh Ustaz. Itu kan itu baca iftitah di situ. Tetap gitu. Iya, tetap. Oh, kemudian nanti misalnya ba'danya itu kita tidak baca tidak apa-apa gitu Ustaz. Iya, enggak apa-apa. Oh, nah Ustaz. Syukran Ustaz. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Ya, berikutnya lagi. Masih kesempatan di Zoom, silakan.
Baik Ustaz, sudah ada Ukhti Widya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kalau untuk sholat witir apakah dalam rakaat-rakaatnya ada surah-surah pendek tertentu yang harus dibaca seperti 3 gitu Ustaz? Oh iya, kalau sholat witir bisa kalau tuntunan bisa baca ini, ada hadisnya ya. Di rakaat, kalau 3 rakaat, rakaat pertama baca Sabbihisma rabbikal a'la setelah Al-Fatihah, rakaat kedua nanti Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat ketiga nanti surat Al-Ikhlas. Nah Ustaz, satu lagi Ustaz. Iya. Kalau sholat tarawihnya setiap hari itu berbeda-beda rakaatnya, itu boleh nggak ya Ustaz? Boleh juga. Boleh saja. Nah, jazakallahu khair Ustaz. Iya, Kom. Baik, satu lagi. Silakan, ada Ukhti Nur Asifah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, kalau tidak salah kurma ini termasuk ini beda bahasan masalah kurma, jual beli kurma itu, kurma termasuk dalam barang ribawi apa bukan sih Ustaz? Terus harus yadan biadin apa enggak juga? Kurma barang ribawi Bu. Kurma itu barang ribawi. Tapi kalau ditukar untuk sesama kurma, maka harus memenuhi syarat yadan biadin, mislan bimislin. Tapi kalau ditukar dengan uang, tidak pakai syarat Bu. Boleh beli kurma secara kredit, boleh beli kurma secara online. Itu bedanya. Jadi setiap barang ribawi itu bukan tidak boleh diperjualbelikan ketika dia ditukar dengan yang sejenis atau yang satu kelompok. Itu baru jadi masalah. Ditukar dengan yang lain kelompok ya tidak jadi masalah, tidak pakai syarat. Oh gitu. Baik Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami cukupkan ya, mudah-mudahan manfaat. Insyaallah ketemu lagi besok Kamis pagi, kita bahas sholat taraweh untuk wanita. Yang belum saya jawab tentang wanita, besok pagi silakan untuk ditanyakan. Materinya mungkin saya bahas beberapa poin saja. Silakan yang ingin bertanya bisa manfaatkan momen besok pagi. Demikian kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.